Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saputri Wijayanti, NIM 22202100007. Saya dari kelas SA, program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah. Baik, kali ini saya akan membahas dan menjawab soal-soal UTS mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. Soal pertama yaitu, dalam praktik bisnis, penyusunan kontrak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar hukum hubungan antara para pihak. Dalam konteks bisnis syariah, penyusunan kontrak tidak hanya memperhatikan aspek legal formal semata, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam dalam menyusun sebuah kontrak. Sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Izin menjawab ya. Baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kontrak syariah. Seorang kontrak drafter harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, ada format dan syarat sah. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah perhatikan format dan syarat sah kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pastikan semua pihak memiliki kapasitas hukum yang menandatangani. Dan hindari kontrak yang berat sebelah atau merugikan. Yang kedua, memenuhi prinsip syariah. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah kontrak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, tidak ada unsur gharar dan maisir, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Yang ketiga, dalam kontrak bisnis, perhatikan prinsip-prinsip yang dapat memberikan perlindungan kepada para pihak, dan setiap ketentuan dalam kontrak harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Dan yang terakhir atau yang keempat, penyusunan kontrak yang efektif. Maksudnya adalah gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sertakan klausul penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrasi, dan tinjau dan perbarui kontrak secara berkala. Selanjutnya, pada soal kedua, suatu kontrak bisnis telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Namun, di tengah pelaksanaan muncul perselisihan mengenai penafsiran terhadap salah satu klausul dalam kontrak tersebut. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait isi klausul tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan dan potensi konflik hukum. Sebagai seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak tersebut, Anda diminta untuk turun tangan membantu menyelesaikan persoalan ini. Langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespons persoalan ini? Baik, izin menjawab ya. Sebagai drafter kontrak, Anda dapat membantu menyelesaikan perselisihan penafsiran klausul kontrak dengan cara apa? Yang pertama, mencari cara penyelesaian di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrasi. Yang kedua, selanjutnya mengacu pada ketentuan penafsiran perjanjian dalam KUA Perdata, khususnya pada pasal 1342 hingga 1351. Dan yang selanjutnya, kita membantu para pihak menafsirkan kontrak secara adil, sehingga dapat mempertemukan maksud para pihak. Ada perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kontrak sering menjadi penyebab perselisihan. Maka dari itu, untuk mengurangi potensi perselisihan, para pihak dapat menyusun kontrak secara lebih hati-hati dan jelas sejak awal, ya. Nah, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, Anda dapat mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada mengajukan gugatan atas dasar lawan prestasi ke pengadilan. Yang kedua, membatalkannya jika pengadilan memutuskan bahwa kontrak terlalu ambigu untuk diperlakukan secara adil. Dalam proses penafsiran, hakim berwenang memastikan bahwa perjanjian atau kontrak yang disusun sejalan dengan karakteristik perjanjian itu sendiri.
Baik, selanjutnya pada soal ketiga, ada dalam perjanjian internasional, para pihak yang berasal dari negara yang berbeda seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum. Apa Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Jelaskan. Baik, langsung saya jawab, izin menjawab ya. Yang pertama, ada governing law. Maksudnya itu adalah governing law itu adalah hukum yang berlaku untuk mengatur hubungan hukum tertentu. Yang kedua, choice of law adalah kesepakatan para pihak untuk memilih sistem hukum yang berlaku dalam kontrak. Choice of law ini umumnya terjadi dalam perselisihan, terutama hukum antar golongan dan hukum perdata internasional. Yang ketiga, ada choice of forum. Adalah kesepakatan para pihak untuk memilih negara atau forum tempat menyelesaikan sengketa. Choice of forum ini juga bisa disebut sebagai pilihan yurisdiksi. Mengapa penting? Ya, karena menetapkan governing law dan choice of forum ini dalam kontrak internasional penting untuk kepastian hukum dan menghindari perselisihan ya. Ketentuan ini memungkinkan para pihak untuk menyetujui terlebih dahulu sistem hukum yang akan mengatur kontrak tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.